Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aivimia dengan NIM 1814270, kelas Perbankan Syariah B semester 6. Baiklah, dalam video kali ini saya akan coba memaparkan sedikit banyaknya pendapat saya terkait beberapa bank syariah yang menjadi imbas atau efek domino dari pandemi COVID-19, sekaligus untuk dapat menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah. Jika dalam kegiatan bank syariah sendiri yang kita tahu, selain intensitas pertemuan antara nasabah dan pihak bank dibatasi dengan adanya anjuran protokol kesehatan, juga berdampak negatif terhadap beberapa kegiatan atau program dari bank syariah tersebut. Nah, ada dua masalah yang akan saya paparkan dari sekian problem permasalahan bank syariah terhadap pandemi ini, di mana terjadinya suku bunga yang rendah, BI rate turun, dan mengapa bunga kredit sulit untuk turun. Ini menjadi tanda tanya yang besar dikarenakan pada awalnya bank, terutama bank besar, mendapat keuntungan karena banyak dana masyarakat pindah ke sana karena adanya krisis kepercayaan pada bank dengan resiko yang dinilai lebih tinggi. Bank menikmati spread yang melebar karena bunga kredit dapat ditahan, sedangkan biaya dana sudah turun jauh. Banyak yang mempertanyakan mengapa bunga kredit bank sulit untuk turun, padahal biaya dana bank sudah turun jauh. Ada yang memperkirakan kondisi seperti ini terjadi karena saat ini bank sulit menyalurkan kredit, baik karena permintaan kredit memang turun akibat pandemi, dan juga bank mencium resiko yang lebih tinggi apabila memaksakan pertumbuhan kredit pada masa pandemi ini. Fenomena ini terlihat dari rasio LDR bank atau loan to deposit ratio yang sebelum COVID-19 berkisar 92 sampai 96%. Sekarang LDR kebanyakan bank berkisar hanya 80 sampai 85%. Artinya banyak dana menganggur saja di bank. Walaupun bunga dana lebih rendah, tetap saja bank harus mengeluarkan biaya membayar bunga dana. Sedangkan bisnis kredit mengalami kehambatan. Jalan satu-satunya yang menunda penurunan bunga kredit sehingga bank dapat terhindar dari kerugian. Yang kedua, market disruption. Dikarenakan pandemi ini belum selesai, akan tetapi patut dijadikan hipotesa kita bersama bahwa praktek dari market disruption ini akan mengakibatkan dampak terhadap bank-bank yang saat ini tidak memiliki modal yang cukup kuat, karena gesekan peran antara perbankan dan fintech akan dikolaborasikan mengalir. Adanya keharusan bank mentransformasi di tengah gempuran teknologi dan digitalisasi. Adapun strategi bank dan peran Alma menghadapi dua permasalahan tadi yang telah saya sebutkan, dalam situasi bunga cenderung turun, investasi dalam obligasi dengan kupon tetap atau memberikan kredit dengan suku bunga tetap, misalnya KPR atau kredit pensiunan dan produk murabaha bank syariah, cenderung lebih menguntungkan. Tapi bank perlu waspada dan wajib memiliki tanda-tanda peringatan dini kapan siklus akan berbalik dan bunga mulai naik lagi. Salah satunya adalah indikator ekonomi membaik, dimulai dengan berhasilnya vaksin COVID-19 mengendalikan penyebaran virus sehingga dunia usaha bisa full throttle lagi, yang mendorong indikator ekonomi membaik. Dan dalam kondisi suku bunga meningkat, bank harus segera mempertimbangkan menetapkan strategi yang pas, antara lain menumbuhkan aset dengan bunga yang mengambang dan menumbuhkan dana masyarakat dengan suku bunga yang tetap. Bank mungkin mempertimbangkan menghentikan atau membatasi produk kredit atau obligasi dengan bunga tetap, dan lebih mengutamakan aset dengan suku bunga floating. Di sisi dana, bank dapat menciptakan produk yang merangsang masyarakat untuk menyimpan dana dalam jangka panjang atau kontrak tabungan jangka panjang dengan imbalan tertentu. Semoga menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.